Ya, baik, kita lanjutkan. Secara detail saya akan sampaikan dari mulai alur, format-format yang kalian perlukan, dan kemudian lembar penilaian serta etika saat bimbingan nanti setelah selesai seminar. Jangan sampai terjadi masalah antara kalian sebagai mahasiswa dengan dosen pembimbing skripsi nanti karena gara-gara tidak menerapkan etika yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pembimbing masing-masing. Adapun file-file ini, 3 file pertama saya akan sampaikan di 3 file ini, kemudian akan saya save di LMS, silahkan kalian bisa download sendiri di menu Sosprodi atau di mata kuliah Sosprodi. Baik, kita mulai lagi. Yang pertama adalah alur dan mekanisme bimbingan serta usulan proposal. Yang pertama, saya akan sampaikan bahwa di sini adalah kalian mulai start menjadi mahasiswa, lalu masuk ke sini adalah proses perkuliahan. Kalian melaksanakan perkuliahan dan mendapatkan nilai, dan tentu nilainya tidak boleh E, semuanya dari A sampai D dengan catatan maksimal D itu adalah 5, tidak boleh lebih. Kalau lebih, maka harus diperbaiki yang menjadi orang yang ke-6-nya, maaf. Kalau kurang, maka jangan ditambah-tambah jadi 5, ya, itu maksimal. Kemudian saat ini kalian bisa ngitung sendiri melalui salam atau simak masing-masing berapa SKS yang berhasil kalian selesaikan atau berhasil lulus. Berapa SKS. Kemudian bisa cek sendiri melalui salam, nanti divalidasi oleh saya atau di prodi. Kemudian di sini masuk ke proses cek lulus minimal 75%, atau kalau angkatan kalian itu total SKS-nya 155, jadi kurang lebih kalau 75% itu 116. Berapa yang sudah lulus? Berapa SKS, ya, bukan mata kuliah, berapa SKS yang sudah lulus. Dengan minimal IPK kalian harus 7,5 minimal, 7,5, 2,75 maaf. 2,75 itu adalah yang paling kecil. Kalau di bawah itu harus memperbaiki lagi mata kuliah. Kenapa patokan 2,75? Karena yang pertama adalah jika nanti kalian ingin melanjutkan ke S2 di negeri terutama, maka biasanya ini menjadi syarat minimal. Karena kita dari perguruan tinggi negeri, maka minimal 2,75. Kalau biasanya kalau dari perguruan tinggi swasta di 3,00, ya. Kalau itu pun kalau kalian memilih S2-nya di perguruan tinggi negeri. Tetapi kalau di swasta saya kurang tahu. Kemudian yang kedua adalah pertimbangannya adalah untuk seleksi CPNS itu ada ketentuan minimal juga sama seperti tadi 2,75. Jadi target minimal lulus itu kalian 2,75, tetapi lebih besar lebih baik, tapi jangan sampai 4,01, itu juga tidak baik, ya, dan tidak mungkin. Kemudian berikutnya, kalau ini lolos maka masuk ke proses berikutnya. Kalau tidak lolos maka balik lagi, harus kuliah lagi di sini, ya, panah-panah itu. Kemudian berikutnya adalah cek kelulusan mata kuliah metodologi penelitian. Ini yang sempat tadi saya sampaikan. Kalaupun kalian sudah memenuhi IPK minimal, sudah selesai 116 SKS, tapi kalau metode penelitian belum lulus, maka belum bisa mengajukan seminar proposal. Catatan bahwa ini mengajukan seminar proposal, ya, bukan duplikasi. Tolong bedakan. Antara ajuan duplikasi itu tidak memandang berapa SKS dan berapa mata kuliah apa yang harus lulus. Tapi kalau untuk seminar, pelaksanaannya harus setelah selesai mata kuliah metodologi penelitian. Artinya, dikatakan lulus, itu berarti kalian mendapatkan nilai A sampai dengan D, itu rentang lulus. Kalau E berarti tidak lulus. Kalau ya, maka proses berikutnya masuk ke sini. Kalau tidak, itu ke atas. Tetapi syarat berikutnya adalah minimalnya C. Lulusnya itu. Kalau D, nah itu berarti harus diperbaiki lagi. Jangan sampai metodologi penelitian itu dapat nilai C. Jadi kalau lulus dapat D, itu harus diperbaiki.
Kemudian kalau lulus atau ya, maka masuk ke sini. Ya, ini saya rubah tadi. Kalau usulan perencanaan dosen usul ini bisa dilakukan mulai sekarang. Ya. Saya ulangi. Kalau ini usulan rencana penelitian boleh dilakukan walaupun belum lulus. Silahkan saja. Itu bisa jadi sebagai juga tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Tetapi seminarnya harus menunggu mata kuliah metodologi penelitian lulus. Ya. Jika ini selesai, maka duplikasi tadi silahkan. Duplikasi tadi sudah saya sampaikan. Aturannya ada 2 minimal. Yang pertama adalah jika model dan ranahnya sama dengan angkatan sebelumnya, maka itu tidak boleh. Jika jika modelnya sama dengan angkatan kalian atau satu angkatan, itu juga tidak boleh. Jadi harus beda antara angkatan kalian harus beda dengan angkatan yang sebelum kalian atau yang sudah lulus, yang sudah selesai menyusun skripsi. Berikutnya konsultasi dengan proposal, kemudian studi, lalu daftar seminar proposal, ini bintang 1 nanti ada keterangannya. Jika selesai maka masuk ke atas ya. Jika selesai kita masuk ke yang kedua, fase yang kedua yaitu seminar proposal. Seminar proposal, kalian akan dijadwalkan seminar proposal dan kalian akan berhadapan dengan 2 orang penguji. Penguji 1 dan penguji 2 yang akan membahas proposal kalian masing-masing. Tentunya kita harapkan ujiannya tidak dilaksanakan secara online, tetapi nanti setelah mudah-mudahan semakin cepat semakin baik, tetapi mudah-mudahan di Juni atau akhir Mei sudah selesai, pandemi ini sudah selesai. Oke, masuk ke seminar kalian akan mendapatkan 3 kemungkinan. Yang pertama adalah C, yang kedua B, yang ketiga adalah A, atau saya balik A, B, C supaya lebih nyaman. Untuk A, kalian akan mendapatkan poin A jika proposalnya sempurna, menjawabnya juga baik, dan penguji puas dengan jawaban-jawaban yang kalian berikan. Maka itu artinya lulus sempurna, tidak ada perbaikan yang harus dilakukan. Dan ini belum pernah sama sekali terjadi. Jadi kecil kemungkinan kalian mendapatkan nilai A. Yang kedua adalah B. B itu artinya revisi. B itu artinya revisi, kalian harus melakukan revisi. Kalau revisinya sampai ke judul, artinya judulnya direvisi dan ditambahkan atau diganti ranah atau diganti model, maka kalian harus cek lagi judulnya, ketentuannya sama, maaf, ini ke prodi maksudnya. Oke. Jika kalian diganti judul atau ranahnya, atau judul inti dari atau masalah inti yang kalian ajukan itu diganti total oleh penguji 1 atau penguji 2, maka kalian harus mengajukan duplikasi kembali. Cek duplikasinya apakah lolos atau tidak, atau ada duplikasi ya atau tidak ada. Kalau tidak ada langsung. Yang ketiga adalah C. C itu berarti kalian tidak lolos seminar. Maka kalian harus kembali ke sini. Mengusulkan lagi judul baru. Mengusulkan lagi judul baru, baik itu ke pembimbing atau ke prodi sebagai duplikasi. Ya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa yang efektif adalah prodi dulu, duplikasi dulu, baru ke dosen pembimbing. Tapi ini bisa saja, bisa terjadi, bisa ditukar. Tapi yang saya sampaikan efektif itu adalah ke prodi dulu, baru ke pembimbing. Oke, itu poin C. Atau poin C, kalian harus ulangi proposal dari awal lagi, kemudian nanti seminar lagi, balik lagi ke sini. Setelah sini ke sini dan seterusnya sampai ke seminar lagi. Dapat nilai C lagi ya, balik lagi ke sini terus sampai ke bawah dan balik lagi ke sini. Balik lagi kayaknya tidak mungkin kalau sampai 3 kali. Tentuingan lah ya. Oke, kita ceritakan yang revisi. Sampai revisi, jika revisi maka
Revisinya bisa jadi ada dua kemungkinan, revisi total atau revisi parsial. Kalau revisi total itu adalah judulnya direvisi, maka bawahnya juga harus direvisi. Itu harus cek duplikasi lagi. Kalau hanya isinya saja, misalnya tambah sumber, kemudian tambahkan referensi, atau ada kalimat-kalimat yang salah, typo, dan tambahkan yang lain, tambahkan soal, dan seterusnya, tambahkan data, maka tidak perlu ke prodi, langsung revisi proposal. Langsung ke sini. Oke. Langsung revisi proposal. Kemudian konsultasikan hasil revisi itu ke penguji. Apakah diterima atau tidak? Kalau diterima, maka bisa langsung ke berikutnya. Kalau tidak, revisi lagi sesuai dengan arahan dari hasil revisi di sini. Kemudian konsultasi lagi sampai mendapatkan tanda tangan dari penguji 1, penguji 2. Berikutnya, yaitu proposal hasil revisi yang sudah ditandatangani oleh penguji diserahkan ke prodi sambil mengajukan SK pembimbing atau usulan SK pembimbing skripsi, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Oke. Kemudian sampai ke berikutnya. Kami menerima hasil revisi, kemudian kami akan memproses siapa yang akan menjadi pembimbing 1 dan pembimbing 2 skripsi kalian. Oke. Sehingga sampai sini kalian tinggal menerima. Ini bisa jadi estimasi paling cepat, paling lambat itu 1 minggu. Jika normalnya, jika tidak normal, maka bisa ada kemungkinan yang lain. Seperti yang saat ini terjadi. Oke. Lanjut ke sini, kalian akan menerima SK dan buku bimbingan skripsi. Kalian akan menerima SK dan buku bimbingan skripsi. Kemudian setelah menerima SK harus diserahkan langsung ke pembimbing skripsi, tidak boleh diwakilkan. Nitip gitu ya. Menggunakan amplop, kalian nanti akan menerima SK dari saya atau dari prodi 1 lembar saja. Nanti kalian fotokopi sesuai kebutuhan, minimal 5. Yang 1 atau yang asli dikembalikan lagi ke prodi. Yang kalian fotokopi minimal itu 5. Yang 1 ke pembimbing 1, yang 2 ke pembimbing 2. Kemudian yang 3 lagi cadangan buat kalian nanti ke sekolah dan lain-lain. Oke. Dan jangan sampai dicap semua. Tapi nitip 1, jangan sampai dicap. Itu jika nanti dibutuhkan tambahan. Ya, jadi untuk yang pembimbing 1, pembimbing 2, itu dicap. Untuk ke sekolah juga dicap. Untuk keluar. Lalu untuk disimpan baik-baik di kalian sebagai arsip, jangan sampai dicap dulu. Jadi kalau nanti butuh tambahan, tinggal di copy lagi, lalu dicap lagi. Oke, kemudian setelah itu selesai, tanyakan kepada pembimbingnya masing-masing. Bu, Pak, mohon maaf, ini ada SK pembimbing skripsi, mulai saat ini saya sudah berhak bimbingan dengan Ibu, dengan Bapak. Kira-kira Ibu dan Bapak punya waktu kapan untuk saya mulai bimbingan? Biasanya dosen itu menyediakan waktu 1 orang 1 minggu sekali. Ya, per orangnya 1 kali per minggu. Biasanya, tapi bagaimana ketentuan dari pembimbing silahkan ikuti. Oke, proses bimbingan skripsi kalian biasanya bolak-balik di sini. Yang tadi saya sampaikan minimal 10 kali pada masing-masing pembimbing, bukan hanya digabung ya, bukan digabung tapi di masing-masing pembimbing. Kemudian setelah itu, kalau revisi sudah dilaksanakan, tentu ini proses bimbingan itu panjang sekali. Dari mulai kalian menyusun instrumen, menyusun RPP, menyusun angket, konsultasi, dan lain-lain. Kemudian ke sekolah, uji coba, ngajar, tes, post-tes, pre-test, dan sampai mengolah data, tentu ini panjang sekali. Sehingga 10 kali ini menjadi nilai minimal. Kenapa 10? Karena sekarang mulai dari angkatan 2015 itu sudah
ditetapkan bahwa skripsi untuk S1 minimal 5 bab, minimal 5 bab. Pendahuluan, kemudian pembahasan, landasan teori, yang ketiga adalah metodologi penelitian atau pengolahan data, teknik pengolahan data, yang keempat pembahasan, yang kelima adalah penutup atau kesimpulan. Jadi minimal kalau dihitung-hitung satu bab adalah 2 kali, satu kali datang, dibaca, revisi, kemudian datang yang kedua, itu masih bab yang sama, kemudian dibaca, oke, maka lanjut bimbing bab 2 misalnya. Tapi itu tidak akan seindah itu. Tentu banyak liku-liku yang lebih suram. Tentu kalian sudah siap dengan menghadapi itu. Lalu berikutnya, ACC ini yang didamba-dambakan oleh masing-masing mahasiswa yang membimbing skripsi. ACC pembimbing itu ditandai dengan ditandatanganinya lembar pengesahan skripsi atau persetujuan untuk sidang oleh pembimbing 1, pembimbing 2, dan diberikan nilai. Nilai apa? Nilai proses bimbingan selama kalian melakukan bimbingan ke dosen pembimbing akademik. Jadi minimalnya ada 2. Oke, kalian dapat itu. Berikutnya setelah ini selesai, maka masuk ke sini. Sidang, daftar sidang. Daftar sidang ke prodi, lalu munakosah. Kalau munakahat nanti lagi, munakosah dulu. Ya. Munakosah ini adalah kegiatan sidang atau ujian lagi secara lisan antara penguji dan kalian sebagai penulis. Tentu pengujinya bukan pembimbing, sangat berbeda dan bahkan tidak boleh sama. Pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian ada penguji 1, penguji 2. Ini di sini. Jika lulus maka maka masuk kepada bab ini. Jika tidak lulus ini, maka balik lagi ke atas, bimbingan lagi. Tapi ini jarang terjadi. Ya, selama saya di sini belum pernah terjadi sampai tidak lulus. Paling mentok itu ditangguhkan. Kalau ditangguhkan dengan tidak lulus itu berbeda. Kalau ditangguhkan itu kalian diberi waktu 1 minggu untuk mempelajari lebih baik lagi atau lebih dalam lagi tentang skripsi yang kalian tulis, kemudian disidangkan ulang. Apa kekurangan-kekurangannya, kemudian nanti sidang ulang. Tapi kalau tidak lulus, maka harus kembali ke sini. Ya, tidak lulus harus kembali ke atas. Kalau ditangguhkan, tidak perlu bimbingan lagi, tetapi langsung 1 minggu kemudian langsung berhadapan lagi dengan penguji. Jika lulus, maka masuk ke sini, revisi skripsi kepada penguji. Di sini nanti kalian akan mendapatkan tambahan tugas biasanya. Kalian akan mendapatkan revisi penulisan atau penambahan sumber atau hal-hal yang lain yang dianggap perlu oleh penguji, maka kalian harus mengikuti itu. Dan di sini kalian sudah tidak berhubungan lagi dengan pembimbing. Ini langsung dengan penguji masing-masing, penguji 1, penguji 2. Mana yang mereka revisi? Sampai pada ACC oleh penguji. Kalau ACC oleh penguji selesai, artinya berarti revisi yang kalian sudah lakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penguji. Maka biasanya nanti ada lembar ACC oleh penguji. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa. Oke, jika sudah selesai dari penguji, maka nanti tinggal proses penandatanganan lembar pengesahan. Lembar pengesahan itu ada banyak di situ, ada dari penguji 1, penguji 2, pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian sampai kepada ketua jurusan. 50 hari itu tadi yang saya sampaikan, jatah untuk revisi di sini adalah 50 hari. Jatah revisi di sini saya ulangi 50 hari. Dari mulai setelah selesai sidang sampai kalian revisi sampai sini. Jadi jarak dari sini ke sini itu maksimal 50 hari. Jika melewati itu, artinya kalian siap untuk disidang ulang.
Oke, saya harap tidak ada yang sampai seperti itu, walaupun ya ada saja, tiap periode pasti ada saja, atau tiap angkatan pasti ada yang mendaftarkan diri ingin sidang ulang. Berbagai macam alasannya. Alasannya sudah kerja, tidak keburu, kemudian sudah nikah, ngurus anak, ngurus suami, sudah ngurus istri misalnya, dan lain-lain. Itu tidak bisa kami tolerir. Ketentuan sudah ada, sanksi sudah ada, dan kami juga sudah sampaikan kepada tiap angkatan risikonya seperti itu. Tinggal menjalani, mau tidak. Kalau mau silahkan lanjutkan, kalau tidak berarti tidak akan dapat transkrip dan ijazah. Kan kalian itu lebih parah. Kemudian tambahan berikutnya, kalau sampai sidang ulang, maka akan dikenakan biaya tambahan karena itu di luar UKT sebesar 250.000, bisa jadi naik nanti. Jadi mending revisi dalam waktu kurang dari 50 hari. Revisi 1 minggu saya rasa selesai kalau memang dikerjakan. Masalahnya adalah kebanyakan setelah lulus itu euforianya berlebihan, merasa sudah bebas dari segala tugas, kemudian main-main, nyantai-nyantai, leha-leha, lalu ternyata sudah 50 hari. 50 hari kemudian ya selesai, artinya sudah habis waktunya. Oke, setelah itu menyerahkan ke prodi. Kalau sudah selesai ACC sampai ketua jurusan atau ditandatangani sampai ketua jurusan, berarti arti berikutnya adalah penyerahan skripsi kepada pembimbing skripsi, perpustakaan, prodi, dan perpustakaan umum. Ini perpustakaan fakultas ya, mohon maaf. Kalau prodi sekarang sudah tidak punya perpustakaan. Dan perpustakaan univ ya. Oke. Akan tetapi, biasanya pembimbing skripsi itu tidak meminta skripsi, tapi meminta soft file. Begitupun juga ke prodi. Kalau prodi dalam bentuk CD, pembimbing silahkan tanya, Pak, Bu, mohon maaf, apakah Bapak menghendaki adanya hard copy dari skripsi saya atau tidak? Kalau tidak, berarti soft copy-nya saja dalam bentuk CD, atau mau ke flashdisk silahkan. Kemudian kalau prodi nanti ada ketentuan lagi. Yang jelas prodi tidak hard copy tetapi soft file dalam bentuk dalam CD. Oke. Kemudian perpustakaan saya tidak kurang tahu, tetapi saat ini perpustakaan ketentuannya harus dua-duanya, CD iya dengan skripsinya juga iya, hard copy-nya. Berikutnya yang perpustakaan universitas juga sama. Universitas juga sama, cek ketentuannya itu. Lalu setelah selesai itu baru Anda berhak wisuda. Ya, ini yang dinanti-nantikan, wisuda. Mudah-mudahan tidak sampai Anda wisuda online, tapi langsung di gedung yang sudah ditentukan. Setelah wisuda baru bisa mengambil ijazah dan mengambil transkrip. Mengambil transkrip berarti ini lu dan gue N. Artinya kalian sudah bisa dikatakan habis masa studi, atau sudah putus masa studinya, atau sudah tidak ada hubungan secara administratif antara kalian dengan kami sebagai prodi, tetapi hubungannya adalah dengan alumni. Mungkin seperti itu untuk alur dan mekanisme dari awal sampai kepada sidang. Berikutnya ini beberapa ketentuan tambahan tadi akan disampaikan di lain waktu. Intinya adalah proposal dulu, itu langkah pertama. Titik aman yang pertama adalah duplikasi aman, kemudian ke pembimbing sampai mendapatkan ACC untuk seminar, kemudian ke prodi untuk seminar, dan nanti mendapatkan pembimbing atau SK pembimbing. Itu titik poin aman pertama. Titik poin aman kedua adalah kalian komprehensif. Komprehensif itu artinya kalian sudah selesai TOEFL atau TOEFL dan TOEFL, kemudian sudah selesai tahsin, tahfidz, dan praktek ibadah tilawah. Sampai situ. Oke.
Berikutnya adalah format-format apa yang diperlukan dan penjelasannya sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah ini adalah format yang disediakan untuk form pengajuan judul. Form pengajuan judul di sini saya sampaikan aturannya adalah kalian jangan nanti mengajukan formatnya lengkap seperti ini, tapi cukup ini saja. Ya, dari sini sampai sini kotak ini, nanti tambahkan yang kedua, form yang kedua. Oke. Aturannya adalah mahasiswa menyusun redaksi masalah dengan kalimat yang jelas. Menuliskan masalah yang telah disusun pada kertas printout ini kalau nanti kalian mengajukan setelah aman, maka printout. Kalau belum berarti nanti akan saya siapkan form online-nya. Akan tetapi ini tetap juga harus ada berupa PDF. Dengan format sebagai berikut. Kertas A4 ini kalau printout 2 rangkap, kalau file tidak usah, 1 rangkap saja. Ini diisi dengan lengkap, nama siapa, nama lengkapnya, kemudian NIM, alamat, pembimbing akademiknya siapa. Lalu di sini rencana masalahnya apa? Misalnya tadi yang pernah saya sebutkan, penggunaan media PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa misalnya yang pertama. Kemudian penggunaan Adobe Flash, media Adobe Flash untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematik siswa misalnya. Yang ketiga, efektivitas metode Jigsaw dalam meningkatkan komunikasi matematik siswa misalnya. Ini maksimal 3 usulan. Kenapa 3 usulan? Karena jika yang pertama ditolak, maka saya masih bisa memeriksa yang kedua. Jika yang kedua ditolak, maka masih bisa yang ketiga. Kenapa nggak 4? Terlalu banyak. Cukup 3 dulu. 1 juga sudah uyuhan ya. Ya. Masuk ke pada berikutnya, ini tanda tangan. Kalian karena saat ini sedang kondisinya seperti ini, maka tanda tangannya berarti di scan, di PDF kan, lalu dikirimkan. Oke. Ini nomor 1 sampai nomor 2 itu jika kondisi normal. Dicek di pengajuan, disimpan, di prodi, dan dicek kembali setelah 2 hari jika kondisi normal. Tetapi karena sekarang sedang seperti kondisinya PSBB, maka saya sertakan link online-nya di tinyurl.com/usulan TA. Tampilannya seperti ini, saya sampai jelaskan. Oke, usulan seperti ini nanti. Pengajuan duplikasi judul. Email, silahkan isi email masing-masing. NIM, silahkan isi NIM. Kemudian nama lengkap, siapa. Pilih pembimbing akademiknya siapa. Kemudian usulan masalah penelitian 1. Ini wajib diisi. Ya. Yang kedua, usulan berikutnya, usulan masalah penelitian 2. Ini sebagai alternatif jika yang pertama ditolak. Kemudian yang ketiga, usulan masalah penelitian 3. Alternatif jika masalah 1 dan 2 ditolak. Oke, berikutnya lembar usulan. Ini lembar usulannya itu adalah yang di sini, yang tadi saya tampilkan. Nah, yang ini lembar pertama, kemudian ini lembar yang kedua. Oke. Di sini form daftar judul penelitian yang relevan adalah maksudnya adalah tentu kalian memiliki ide itu bisa jadi inspirasi dari beberapa sumber yang kalian baca. Bisa dari jurnal, tesis, disertasi, ataupun buku-buku yang lainnya. Maka kalau buku enggak, kalau alat jurnal dan tesis, disertasi silahkan. Ya. Tapi kalau skripsi, jangan sampai menjadikan skripsi sebagai daftar pustaka atau referensi utama. Di sini adalah tahun terbitnya, biasanya suka ada di jurnal atau di tesis, tahun terbit, judulnya apa, kemudian penulisnya siapa, universitasnya di mana. Ya, silahkan. Karena di atas ada, misalnya ada 3-3-nya diisi, maka 3-3-nya harus ada. Minimalnya 3. Dari satu masalah, kalian menyertakan 3 judul penelitian yang relevan. Berarti kalau 3
lengkap 1 2 3 ada usulannya, berarti kalian di sini mencantumkan 9. Oke. Nah, ini halaman pertama, halaman kedua nanti yang dijadikan PDF diupload ke sini. Tambahkan file, lalu kirimkan. Oke. Nanti hasilnya kalian akan bisa lihat di sini hasil ACC-nya. Jika mengajukan sekarang-sekarang, maka kalian akan melihatnya di sini. Hasil duplikasi akan bisa dilihat melalui link berikut. Masalah yang telah lolos duplikasi ditulis pada kertas catatan. Ini kalau normal ya, situasi normal. Nanti kalau enggak, nanti akan saya lihatkan catatan konsultasinya seperti apa. Saya sertakan di file nanti di LMS ya. Judulnya catatan konsultasi. Nanti judul ini pindahkan ke catatan konsultasi ini. Oke. Maka sampai situ berarti selesai untuk seminar proposal. Ya, format-formatnya berarti sudah selesai. Sebentar. Oke. Berikutnya adalah contoh outline proposal. Ini contoh outline proposal yang dimiliki oleh program studi pendidikan matematika. Kurang lebih nanti juga akan disesuaikan oleh pembimbing masing-masing. Jika pembimbing biasanya ada selera tambahan ya silahkan ikuti selama memang tidak memberatkan dan kalian sanggup untuk itu. Tapi saya rasa tidak ada yang berat. Contoh judul proposal penelitian. Ini judulnya. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah isinya adalah kenapa, bagaimana, dan seperti apa. Kenapa kalian melakukan penelitian dengan mengangkat masalah itu? Oke, saya rasa kalian sering menulis makalah, kecuali kalau yang modal kuota doang, pada saat presentasi nitip, ya itu agak sulit. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah poin-poin penting dari masalah itu, biasanya bagaimana, seperti apa, atau bagaimana proses pembelajaran, bagaimana perbandingan antara A dan B, dan seterusnya. Tujuan penelitian, tujuannya itu apa? Untuk apa? Kalau jujur, penelitian yang kalian lakukan itu adalah kan untuk supaya lulus tujuannya, lulus S1. Tapi kan tidak mungkin kalian menuliskan itu. Berikutnya, cari ini tujuan yang ilmiah. Ya, bukan tujuan yang jujur. Kalau boleh milih kan antara skripsi dan yang lain, mungkin kalian pilih yang lain. Berikutnya manfaat penelitian biasanya dibagi menjadi beberapa hal, bagi peneliti apa, bagi guru apa, bagi siswa apa, bagi sekolah apa. Tapi silahkan komunikasikan dengan pembimbing. Kemudian batasan masalah. Batasan masalah biasanya isinya adalah batasan-batasan, misalnya kalian membatasi masalah atau penelitian ini untuk sekolah mana, untuk daerah mana, untuk kelas berapa, dalam materi apa. Jadi materi nanti tidak perlu dicantumkan, materi dan sekolah tidak perlu dicantumkan di judul, tetapi ada di dalam sini batasan masalah. Contohnya seperti ini. Penelitian yang saya lakukan ini adalah dalam materi kubus dan balok. Sehingga nanti kalian akan aman karena keberhasilan kalian dibatasi dengan materi kubus dan balok. Belum tentu materi matriks, belum tentu materi yang lain. Gitu. Jika penelitian kalian berkatakan berhasil, maka ini dalam kubus dan balok saja. Saya tidak berani menjamin di materi yang lain gitu maksudnya. Atau dengan contoh lain, penelitian ini dilakukan di kelas 10 misalnya. Belum tentu berhasil di kelas 11. Belum tentu di kelas 12. Atau belum tentu hasilnya sama dengan penelitian ini jika di kelas SMP misalnya. Atau di SMP. Gitu. Jadi batasan-batasan itu seperti itu. Kemudian definisi operasional. Definisi operasional itu adalah jika ada istilah-istilah yang kalian gunakan di dalam judul yang dikhawatirkan pembaca belum paham atau
hitung-hitung menyamakan persepsi. Yang kalian maksud jigsaw itu apa sih? Yang kalian maksud pembelajaran itu apa sih? Yang kalian maksud media itu apa? Gitu. Jadi untuk menyamakan persepsi, menyamakan definisi, sehingga ketika pembaca membaca skripsi kalian itu sudah ada, ini loh maksudnya. Biasanya kalau di undang-undang itu suka ada pendefinisian dulu. Yang disebut dengan menteri adalah, yang disebut dengan guru adalah, yang disebut dengan siswa adalah, yang disebut dengan sekolah adalah. Jadi definisi dari setiap kata-kata yang memang perlu untuk didefinisikan lebih atau di penekanan lebih. Kemudian kerangka pemikiran itu alur berpikir kalian dari awal sampai akhir tuh bagaimana sampai mulai menemukan analisis gitu ya. Lalu hipotesis untuk penelitian kuantitatif, dugaan sementara, saya rasa ini sudah dibahas habis di mata kuliah statistik. Bagaimana jenis-jenis hipotesis, bagaimana cara mengukurnya, dan seterusnya. Lalu langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian itu diisinya dari nomor 1, menentukan lokasi penelitian, sumber data. Walaupun agak banyak yang berpendapat juga bahwa lokasi penelitian itu jangan sampai ditulis jelas. Misalnya nama sekolahnya apa, itu jangan sampai ditulis, tetapi silahkan ikuti kebijakan pembimbing. Kenapa ada yang menyarankan jangan ditulis? Karena itu bisa jadi menyangkut nama baik sekolah. Jadi kalaupun memang harus ada lokasi, diumumkan misalnya SMP di salah satu kota Bandung, SMA di salah satu kecamatan Cibiru misalnya gitu. Itu silahkan komunikasikan atau konsultasikan dengan pembimbing. Sumber data dari mana, jenis datanya apa saja, kemudian metode dan desain penelitian, menentukan instrumennya apa saja yang digunakan, bagaimana cara menganalisis instrumennya, teknik pengumpulan data, kemudian analisis data. Ini saya rasa sudah ada khusus di mata kuliah metode penelitian. Dari analisis instrumen itu harus divalidasi. Kalau yang menggunakan media berarti harus menggunakan validasi ahli media pembelajaran. Teknik pengumpulan data apa saja, ada yang lain, banyak jenisnya. Analisis data itu bergantung nanti pada hipotesis yang kalian ambil itu apa. Saya rasa sudah dibahas juga buka lagi buku-buku statistiknya, silahkan. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka itu ini stylenya apa style, jadi semuanya yang belum ngeh dengan kata apa style silahkan pelajari itu, nanti tinggal klik OK. Begitupun juga nanti daftar isi juga harus ada di atasnya tentunya. Ini kan isi proposalnya saja. Kemudian jadwal rencana penelitian. Kira-kira ancang-ancang kalian bagaimana jadwal rencana penelitiannya seperti apa? Dari mulai seminar, kemudian instrumen, nerima SK, ke sekolah, mencari sekolah, ngajar, nyusun ini, nyusun itu, bimbingan bab 1 dan seterusnya sampai kepada wisuda. Silahkan dirancang jadwal penelitiannya seperti apa, timing atau timeline-nya. Dan penulisan proposal aturannya seperti ini. Urutan pada proposal dimulai dari cover, lembar pengesahan, lembar hasil seminar, daftar isi, dan paparan isi proposal. Jadi yang di sini itu adalah paparan isi proposalnya. Ya, kalian bisa sambil minta atau bisa bertanya kepada kakak kelas seperti apa yang sudah selesai seminar tentunya. Oke. Di sini ada lembar pengesahan, nanti ada formatnya. Cover juga nanti ada formatnya di bawah. Berikutnya kertas yang digunakan kalau tentu nanti dicetak. Kertas A4 warnanya putih ya, jangan yang berwarna. Kertas A4 70 gram. Kemudian jenis hurufnya adalah Times New Roman 12. Margin kanan 4, margin kiri 4. Margin kanan 3, margin atas 4, dan seterusnya. Ini seperti skripsi. Kemudian spasinya 1,5. Jika pada kutipan yang 5 baris, lebih dari 5 baris, maka 1 spasinya. Kemudian nomor halaman ditulis pada bagian pojok kanan atas. Ya, di sini berarti. Oke. Berikutnya format-format. Ini adalah contoh cover proposal sebelum seminar. Ini ada judul penelitian, subjudul,
Proposal penelitian diajukan sebagai syarat untuk mengikuti seminar usulan penelitian pada program studi pendidikan matematika dan seterusnya. Ini tidak perlu dirubah, yang ini ikuti dari sini sampai sini. Ini silakan mengikuti judul kalian. Kemudian subjudul ini adalah biasanya penelitian eksperimen di mana gitu. Jadi untuk judul tambahan atau untuk pelengkap, keterangan pelengkap. Ini oleh siapa, nama, NIM-nya berapa, Bandung tahun berapa. Itu lembar cover atau cover sebelum seminar. Lalu ini format pengesahan sebelum seminar. Format pengesahan atau persetujuan seminar ya. Ini judul sama dengan yang di atas, nama sama, menyetujui pembimbing akademik, kemudian mengetahui ketua prodi. Jangan sampai kalian tidak tahu NIP-nya berapa. Ini surat pengajuan seminar proposal diajukan kepada prodi. Contoh surat silahkan. Tapi ini jangan sampai ditulis ya, dihapus tentunya. Bandung tanggal berapa, kemudian nomornya istimewa, sama seperti kalian istimewa buat kami. Kemudian lampiran, kemudian perihalnya apa, persetujuan atau pengajuan seminar proposal. Kepada siapa, ini tidak perlu dirubah, tinggal merubah ini, nama, NIM, semester, kemudian judulnya apa, lalu pemohon, lalu pembimbing akademik. Oke, tanda tangan dua-duanya. Jadi pada saat ini sudah lengkap ya, supaya tidak dua kali di sini dan di sini sekaligus. Oke, itu sebelum seminar. Sekarang format-format setelah seminar. Judul atau ini format cover setelah revisi atau revisi ya, setelah selesai. Ini silakan sesuaikan dengan judul hasil seminar. Revisi ini tidak perlu dirubah. Ini nama, lengkapi nama, ini NIM, kemudian Bandung tahun berapa di sini. Lembar pengesahan setelah seminar adalah seperti ini tidak perlu dirubah, yang ini judul sesuaikan dengan judul kalian, nama, telah lulus seminar pada penelitian seminar proposal penelitian pada tanggal kapan kalian seminarnya, menyetujui pembimbing 1, pembimbing 2, lalu ketua prodi. Ini disertakan cover, lembar pengesahan, lalu isi proposalnya apa. Jadi setelah ini isi proposal yang sudah direvisi. Lalu lampirkan juga, ini di luar ya, di luar, tidak usah dibondol, di luar jilid. Ini pengajuan SK pembimbing skripsi. Bandung, tanggal kapan, istimewa, sama seperti saya istimewa buat kalian. Lampiran, kemudian persetujuan dan seterusnya. Ini nama silahkan diisi, judulnya. Dengan ini mengajukan pembimbing siapa, ini ganti nama dosennya ya, dengan dosen pembimbing akademik, tapi urutannya sesuaikan seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau Bu Nunung, Bu Rahayu dan Pak Agus tidak bisa diganti posisinya di posisi 1. Tapi kalau sisanya bisa di posisi 2 atau posisi 1 tergantung. Kalau Bu Juju, Pak Asep, Bu Wati, kemudian ya udah 3 ya. Bu Juju, Bu Wati, Pak Asep 3. Ini bisa di 1, bisa di 2, tergantung pada siapa pasangannya. Kalau pasangannya tadi Bu Nunung, Prof. Rahayu dan Pak Agus, maka yang tadi saya sebutkan yang ketiga, 3 orang yang kedua itu adalah di sini. Oke. Tanda tangan ini, nama lengkap, dan NIM tanda tangani. Itu format-format pada saat setelah selesai seminar. Oke, berikutnya. Tadi ini ada lembar pengesahan, lembar hasil seminar ya. Lembar hasil seminar itu yang mana? Lembar hasil seminar itu yang ini. Hasil seminar skripsi. Jadi urutannya cover, kemudian cover, lembar pengesahan, yang tadi ada tanda tangan dosen pembimbing akademiknya, kemudian lembar hasil seminar yang ini, lembar hasil seminar. Di sini
lembar hasil seminar periode bulan 2020, menguji, ini kosongkan saja kan kalian belum tahu, nanti ditulis tangan oleh penguji masing-masing. Ini tanggalnya juga kosongkan, kalian hanya mengisi ini saja. Ya. Setelah diisi, lalu tempelkan atau sertakan di proposal untuk penelitian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti kalian akan mendapatkan 3 kategori atau salah satu dari 3 kategori A, B, C. A ini dapat langsung mengajukan konsultasi dengan pembimbing dan peneliti lapangan setelah mendapatkan SK. Kemudian ini harus diperbaiki dulu berdasarkan saran penguji. Yang ini adalah harus seminar ulang. Mudah-mudahan tidak mendapatkan yang C. Oke, itu adalah format-formatan yang dibutuhkan saat seminar. Nanti format-formatan ini akan saya sertakan di file atau di LMS, kalian bisa download di Sosprodi. Oke, berikutnya kita tinggal membicarakan tentang etika saat bimbingan. Beberapa hal atau kejadian yang sering kami temui atau keluhan dari dosen adalah tidak sopan saat bimbingan atau saat nge-WA, nelpon atau nge-SMS, janjian tidak konsisten. Saya harapkan seperti ini. Walaupun memang dosen itu adalah memiliki kewajiban untuk melayani kalian, tetapi kondisinya tidak selalu sama. Artinya bisa jadi dosen mempunyai tugas utamanya bukan hanya itu, seperti tugas utamanya bukan hanya membimbing kalian, tapi ada tugas-tugas yang lain yang utama. Tetapi kalau kalian tugas utamanya ya belajar, menyelesaikan studi, menulis skripsi. Jadi jika kalian janjian dengan dosen jam 8 misalnya, maka jam 7.30 sudah harus standby di lokasi janjiannya di mana. Jangan sampai dosen yang menunggu kalian belum datang. Itu satu, kedisiplinan dalam waktu. Ya, walaupun kadang bisa jadi lebih baik mahasiswa menunggu daripada dosen menunggu. Ya, karena nanti akan berbuntut panjang lah istilahnya ya. Karena kalian yang butuh, jadi harus menyesuaikan dengan dosen. Kemudian yang berikutnya, pada saat menulis pesan singkat atau WhatsApp, itu juga tolong diperhatikan. Ucapkan salam, perkenalkan, kemudian keperluannya apa, lalu tanyakan dengan singkat, tapi bukan berarti disingkat-singkat dengan bahasa yang tidak mudah dimengerti. Jangan samakan dosen dengan kalian yang sering banyak berinteraksi dengan bahasa-bahasa gaul misalnya. Ya, jadi sesuaikan. Nah, arahan atau sedikit saran saja, kalau alangkah lebih efektif jika dibuat grup. Misalnya grup pembimbing Bu Juju. Silahkan buat satu grup, nanti tanyakan komunikasinya di grup. Jadi tidak japri. Jadi si A nanya ke Bu Juju, Bu, saya hari ini mau bimbingan, Ibu bisa bimbingan kapan? Nanti si B juga bertanya yang sama, si C bertanya yang sama, padahal harinya sama. Jadi lebih baik silahkan minta kesediaan dosen, apakah mau boleh dimasukkan ke grup, tapi kalaupun tidak boleh, maka cukup mahasiswa saja yang membuat grup. Jadi tidak tanpa dosen, tapi nanti siapa koordinator bimbingan Bu Juju misalnya, silahkan. Itu sudah, saya rasa sudah biasa kita dalam bimbingan akademik penataan KRS. Kemudian pakaian jelas itu harus sopan, lalu tutur kata pada saat bimbingan juga jelas harus sopan, jangan sampai lebih keras daripada suara pembimbing, itu tidak disarankan, bahkan jangan sampai. Kemudian jika terjadi silang pendapat atau berbeda pendapat antara pembimbing 1 dengan pembimbing 2, silahkan kalian cari referensi sebanyak-banyaknya
nanti boleh kalian pilih mana yang menurut kalian lebih mudah referensinya atau daftar pustakanya. Nanti ketika dosen yang satu berseberangan, bawa buku-buku tersebut lalu dihadapkan kepada dosennya, Bu, Pak, mohon maaf, pendapat Ibu dan pendapat pembimbing kedua berbeda, sehingga saya mencari referensi yang semampu saya, kemudian saya mendapatkan lebih banyak referensi yang sesuai dengan pembimbing yang satunya. Nah, bagaimana menurut Ibu baiknya? Gitu. Atau menurut Bapak? Gitu. Jika terjadi silang pendapat antara pembimbing dengan kalian, itu juga sama. Ya, cari referensi sebanyak-banyaknya, kemudian jika memang pendapat pembimbing itu betul, ya lakukan. Jika pendapat pembimbing itu keliru, tidak sesuai dengan referensi yang kalian dapatkan, maka boleh silahkan diskusikan kembali, dengan tentunya dengan membawa referensi yang kalian dapatkan peroleh. Ya. Berikutnya adalah sebagai efektivitas bimbingan dan penggunaan kertas, silahkan tanyakan kepada pembimbing, Bu atau Pak, Bu, boleh nggak saya menggunakan kertas atau menggunakan bimbingan 2 balik atau bolak-balik penulisannya untuk mengirit kertas, seperti itu. Silahkan. Saya percaya kalian sudah paham betul bagaimana menyikapi setiap pembimbing di program studi pendidikan matematika. Sudah kenal sudah lebih dari 3 tahun ya, atau mau ya 3 tahun pas sekarang semester 6. Saya rasa bisa menghadapi masing-masing dosen dengan baik. Tentu dosen juga manusia biasa, punya kekeliruan. Mohon maklum jika memang ada hal-hal yang tidak berkenan, tetapi selama hal yang disampaikan oleh dosen itu masih kalian sanggup untuk dilakukan, kenapa tidak kalian berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti apa yang disarankan oleh dosen. Baik, seperti itu saya rasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung lagi di video conference untuk pembahasan pertanyaan dari kalian di hari Jumat besok di jam 14. Mudah-mudahan tidak ada yang bentrok kuliah. 14.00 saya akan standby untuk yang membutuhkan saja silahkan, tidak perlu semuanya. Yang mau mendengarkan, yang mau bertanya silahkan pada Jumat jam 12.00, insya Allah saya dan Bu Juju akan standby di LMS. Kita akan bahas bersama-sama jika ada kesulitan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi titik awal kalian untuk menemukan masalah-masalah yang diharapkan. Ya. Hidup memang masalah, tapi skripsi juga masalah. Jadi kalian mencari masalah dengan kuliah di sini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.